من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang saya muliakan dan yang saya ta'zimi, para alim ulama, para habaib, para sepuh bini sepuh, para kiai, para asatid wal asatidah, para pengurus fatayat wal muslimat, dan juga yang saya hormati yang hadir pada siang hari ini, saudaraku Kiai Haji Ali Badri, Kiai Haji Ahmad Rifai, yang saya cintai, yang saya banggakan, Habib Novel, Kiai Haji Kuswai Al-Mahbub, dan juga Abuya dan seluruh yang hadir pada siang hari ini yang tidak saya sebutkan persatu namanya. Semoga tidak mengurangi hormat saya kepada hadirin yang hadir pada siang hari ini. Terakhir, ketinggalan lebih khusus yang saya hormati, yang saya muliakan, Bapak Kepala Desa Rojo Dadi dan seluruh staf-stafnya. Semoga beliau dipanjangkan umurnya, senantiasa maslahat dunia wal akhirat bagi masyarakat yang kita cintai ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, karena waktunya singkat padat, mungkin berhubung mau sholat asar, zuhur, jadi mungkin panitia membatasi waktu kita hanya cuma 5 menit. Tapi insya Allah walaupun hanya sedikit, tidak mengurangi hormat kami kepada para hadirin wal hadirat. Sebenarnya kami sendiri masih dalam keadaan sakit, cuman karena berkat ridha Allah sehingga bisa berkumpul di siang hari ini bersama para bapak, para ibu, hadirin wal hadirat yang kita cintai ini. Semoga kehadiran kita ini maslahat buat kita semuanya dan syafaat Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tentang perkara masalah sholawat tidak bisa diucapkan dengan kata-kata, tidak bisa diukir dengan pikiran, tetapi bisa diucapkan dengan hati yang jernih, hati yang terbuka. Bukan hanya kita yang disuruh salawat kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi yang lebih dulu bersalawat kepada Habibuna adalah Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga para malaikat-malaikatnya. Sebagaimana sabdanya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa alihi.
Bukan hanya kita selaku umatnya, justru Allah lebih dulu bersalawat kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para malaikat-malaikatnya lebih dulu bersalawat kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sangat sedih sekali, sangat tidak tepat sekali jikalau pada hari ini atau pada akhir zaman ini ada sekelompok orang yang membid'ahkan salawat, bahkan mengharamkan salawat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka daripada itu ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ciri daripada orang yang ahli salawat adalah mereka adalah yang mencintai ulama. Yang kedua, mencintai zuriyah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mustahil kita itu mendapatkan salawatnya Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biarpun salawat kita ribuan kali, biarpun salat kita jutaan kali, setiap waktu, setiap hari kita baca salawat, tetapi kalau kita masih membenci para ulama, membenci para zuriyat Nabi besar Muhammad SAW, mustahil salat kita diterima oleh Allah, dan mustahil salat kita mendapatkan syafaat Habibullah Muhammad SAW. Karena apa? Salah satu daripada terimanya salawat adalah mencintai para ulama. Karena ulama adalah warasatul anbiya. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Kalau kita mencintai nabi, banyak salawat kepada nabi, maka seyogianya kita mencintai para zuriyah, para penerus-penerus perjuangannya, yaitu ulama warasatul anbiya. Yang kedua, orang ciri daripada ahli salawat adalah mencintai zuriat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biarpun mereka tidak kelihatan, biarpun mereka kelakuannya bejat sekalipun, biarpun mereka kelakuannya tidak normal sekalipun, tetapi di situ ada titik, ada nur cahayanya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada darah daging Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lihat jeleknya, jangan lihat kotornya, tetapi lihat siapa jatuhnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kita sakiti para ulama, janganlah kita sakiti para zuriat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalah artinya kalau kita pada salawat ribuan kali, jutaan kali, setiap kali kita baca maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin setiap Jumat kita pada berjanji, setiap Jumat kita baca tiba, setiap Jumat kita baca simtud durar, tapi hati kita masih membenci ulama, hati kita masih membenci zuriat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mustahil kalau mendapatkan sahabatnya Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mustahil mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala kalau dalam hati kita ini masih membenci para ulama, masih membenci zuriat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanya pada diri kita ini, sejauh mana kita mencintai ulama-ulama kita, sejauh mana kita mencintai zuriat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti halnya kita setiap hari, setiap waktu baca maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tadi kita baca al-barjandi, maulid atibah, maulid simtud durar. Sejauh mana kita cinta kepada mereka, apalagi yang ada di dalam ahlus sunnah wal jamaah, nahdlatul ulama, ulama-ulama yang khas, ulama-ulama yang arifin billah. Mereka sudah terukur, teruji ilmunya. Jangan sekali-kali menyakiti para ulama-ulama yang ada di dalam nahdlatul ulama. Hadirinnya dimulakan oleh Allah. Jangan ajarkan kami tentang bagaimana membenci. Jangan ajarkan kami bagaimana cara mencaci maki. Jangan ajarkan kami bagaimana caranya saling menghardik sana kemari. Tapi ajarkan kami bagaimana mencintai sesama umat manusia.
Ajarkan kami bagaimana tidak membenci bersama umat manusia. Ajarkan kami bagaimana saudaranya saling menyayangi, mencintai sesama umat manusia. Ajarkan kami bagaimana doa yang makbul bisa jumpa dengan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajarkan kami doa, ajarkan kami wasilah, bagaimana kami bisa jumpa dengan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun hanya lewat mimpi. Jangan ajarkan kami tentang caci maki, jangan ajarkan kami tentang membenci. Ajarkan kami akhlaknya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mungkin itu saja sampaikan karena waktunya 5 menit. Sebenarnya masih panjang, tapi karena dibatasi oleh panitia, mohon maaf kiranya para sepuh, ini sepuh, para alim ulama, para habib, para ibu fatayat dan muslimat, berkhusus yang saya muliakan, saya banggakan Bapak Kepala Desa. Dari kami mohon maaf kiranya. Wallahu muwaffiq ila mutalib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahi wabarakatuh. Neng, Abu Neng. Allahumma salli sholatan salaman taman ala sayyidina Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih untuk guru kita Habibana Sayyid Abbas Al-Idrus. Mudah-mudahan yang dibicarakan tadi atau wasiat tadi, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dan menjalankan dan jadi ibadah untuk kita semua. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Al-ayat. Yang kedua yaitu Bapak Kiai Haji Doktor, ini beliau adalah segalanya. Gus Rifai sekarang bukan Gus lagi, Kiai. Beliau adalah pengacara kondang internasional dan pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran Cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya ini untuk kita para bangsa diajar beliau kalau di Jawa Barat. Ini guru kita dari mulai Ansor, beliau besok-besok mau maju ke PB, tapi beliau senangnya di lawyer, di pengacara. Beliau adalah pengacara terkenal zaman KPK pertama, beliau yang menanganinya, dan beliau adalah saudagar juga dermawan. Untuk itu waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad.
Kalau di kursi berarti lama, Bib. Jadi, kenapa gitu, Bib? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yarju liqa Allahi wa inna ajallallahu la'a wa huwa samiul alim. Sama ba'du, yang saya hormati para masyayikh, para habaib, para kiai, para bunyai, dan semua yang hadir di sini, gue. Jadi nggak usah disebut satu-satu, kepanjangan kan. Soalnya hari ini ada lomba pidato, deh. Jadi saya tadi ada lomba pidato, Bu, dari tadi. Nah sekarang giliran lomba pidato dari Jombang, ya. Tadi lomba pidato dari Habib Abbas. Habis ini lomba pidato dari Kiai Ali Badri. Setelah itu lomba pidato dari Guswe Kediri. Setelah itu lomba pidato dari Habib Novel. Wes full. Pokoknya hari ini lomba pidato full. Ya. Alhamdulillah hari ini saya bisa rawuh di sini. Jadi kalau ini termasuk santri gaduh-gaduh. Jadi santri gaduh-gaduh. Dulu saya pernah mondok di Tambak Beras. Kemudian saya setelah itu sudah sekolah di Mualimin. Mualimin Tambak Beras, yang di Tambak Beras pasti tahu ada Mualimin. Cuman setelah itu saya termasuk santri yang agak berbeda. Biasanya kalau anak-anak Mualimin itu sekolahnya ke IAIN. Nah waktu itu saya habis sekolah dari Mualimin, karena sekolahnya 2 SMA dan Mualimin, akhirnya saya masuk di UI, Bu, di Universitas Indonesia. Jadi beda. Akhirnya jadi modelnya kayak begini, Pak, jadinya. Jadi gaduh-gaduh. Tapi sebelum ngaji, ayo kita sholawat sareng-sareng, Bu, ya. Sholawat bareng resapi. Ketika kita bersholawat, hadirkan Rasulullah di hati kita. Nggak usah cepet-cepet, pelan, tapi belajar menghadirkan Rasulullah dari hati kita. Pelan-pelan sholawatnya, ya. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli. Ya, yang lebih khusyuk. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Hadirkan Rasulullah di hati kita semuanya. Hadirkan Rasulullah di hati kita. Bersyukurlah dengan Rasulullah. Sholli alaihi. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad,
Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Tuhan. Suatu ketika ada seorang anak. Seorang anak ini bertemu dengan Rasulullah dan menyampaikan, Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya Rasulullah, aku mempunyai orang tua, aku mempunyai bapak, aku mempunyai ibu yang sudah diambil Allah, yang sudah lama. Tetapi ya Rasulullah, aku pengen tahu gimana keadaan ibuku saat ini ketika di alam kubur, katanya. Jadi seorang anak ini datang kepada Rasulullah, pengen tahu ibunya di alam kubur ini sedang ngapain. Lalu ditanya oleh Rasulullah, wahai Fatimah, kenapa tanganmu terbakar seperti itu? Maka dijawab oleh anak ini, ya Rasulullah, ini adalah tanganku terbakar ketika aku bermimpi, ketika keadaan itu seolah-olah adalah hari kiamat. Lalu di situ kemudian ya Rasulullah, aku bertemu dengan malaikat dan aku bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, di manakah tempat ibuku berada dan di manakah tempat ayahku berada? Lalu malaikat itu ya Rasulullah menyampaikan kepadaku, wahai Fatimah, berjalanlah engkau ke sana. Maka malaikat berbicara kepadaku, ya Rasulullah. Maka Rasulullah bertanya, dari mana engkau yakin itu adalah malaikat? Iya ya Rasulullah, karena beliau begitu menyebutkan, wahai manusia, kenapa engkau begitu bersedih? Saya bertanya, wahai malaikat, aku pengen tahu di manakah keadaan ibuku dan di mana keadaan ayahku. Lalu malaikat itu memberikan petunjuk kepada anak ini, nanti kalau engkau berjalanlah engkau lurus ke sana. Nanti di sana ada istana api. Istana api ternyata bu, neraka. Neraka itu disebut istana bu. Neraka istana. Jadi nanti kalau di sana kalian berjalan, wahai Fatimah, ada tulisannya di situ, wa amma man khaffat mawazinuhu wa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma narun hamiyah. Ucapkanlah salam kepadanya. Kalau engkau mengucapkan salam di situ, ternyata ibumu menjawab, berarti ibumu sedang disiksa oleh Allah. Tetapi ketika bapakmu menjawab juga, berarti ayahmu juga disiksa oleh Allah. Bingunglah anak ini. Maka diucapkanlah begitu sampai ada tulisannya istana itu, wa amma man khaffat mawazinuhu wa apa bu?
Apa Bu? Kok nggak kerungu Bu? Nah gitu, nah dari gak ngantuk kan Bu? Ternyata ada tulisannya, wa amman khaffat mawazinuhu wa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Ucapkanlah salam di sana. Diucapkan salam sama anak putri ini. Assalamualaikum ya ayahku warahmatullahi wabarakatuh. Maka langsung istana api neraka ini dalam kubur itu enggak jawab. Maka diulangi lagi, Assalamualaikum wahai ayahku, enggak jawab juga. Maka bertanya kepada malaikat, ya malaikat, aku sudah salam kepada ayahku. Ternyata ayahku tidak menjawabnya. Maka malaikat menyampaikan lagi, cobalah kau salam yang ketiga. Maka salam yang ketiga, Assalamualaikum ya ayahku. Sampai ketiga, ternyata neraka itu tetap tidak terbuka. Lalu anak ini mengucapkan salam kepada ibunya yang ada tulisannya wa amman khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Maka anak ini langsung mengucapkan salam, Assalamualaikum wahai ibuku warahmatullahi wabarakatuh. Nah kok neraka ini langsung terbuka. Neraka langsung terbuka. Begitu anak ini kaget sangat luar biasa. Ternyata ibunya sedang dibakar api neraka di alam kubur. Dibakar semua tubuhnya hangus. Maka anak ini menangis. Lalu ditanyakan, ternyata hanya dua tangan ibunya yang gak terbakar oleh siksa api kubur. Hanya tangannya saja. Maka ditanya oleh anak ini, wahai ibuku, kenapa seluruh tubuhmu terbakar dari kaki sampai ujung kepalamu terbakar? Kenapa wahai ibuku? Maka langsung ibunya menjawab, wahai anakku, aku memang ketika di dunia aku adalah orang yang pelit. Hati-hati kalau ada orang yang pelit. Tapi kayaknya Cilacap rasanya nggak ada nih. Nggak ada Bu ya? Itu belum. Nggak ada. Nggak 1, 2 nggak ada ya. 10 Bu ya. Maka langsung ditanya, wahai ibuku, kenapa seluruh tubuhmu terbakar dan hanya tanganmu saja yang tidak terbakar wahai ibu? Maka ibunya langsung menyampaikan, wahai anakku, tangan seluruh tubuhku dari kaki sampai kepalaku telah dibakar dalam api kubur ini. Hanya tanganku saja yang enggak terbakar. Kenapa wahai ibu? Iya, karena hanya tanganku yang terbakar, karena ketika aku begitu selesai ngaji sholawatan, aku mendapatkan kue, dan paginya ada anak yatim piatu yang belum makan dan kelaparan. Aku berikan makanan ini kepada anak yatim piatu, walaupun makannya sudah agak basi, aku berikan kepadanya. Tetapi karena makanan yang basi inilah kemudian amal inilah yang diterima oleh Allah, sehingga tanganku tidak terbakar wahai anakku. Coba bayangin, hanya tangan yang terbakar. Ada suatu ketika Aisyah istri Rasulullah SAW, ketika Rasulullah dapat rezeki, maka menyampaikan kepada Aisyah, wahai istriku. Rasulullah kalau manggil istrinya merdu loh Bu. Wahai istriku, jenengan kalau dipanggil bapaknya begitu badan? Begitu ya? Begitu kamu badan? Mama gini ya? Mama gitu ya? Mama gitu ya? Mama, misalnya gini papanya ini, Mama. Tapi kalau mau dikecil aku cak panggil mama orang cocok kayaknya ya. Orang cocok panggil mama kayaknya. Apa Bu? Mama gitu.
Mama, iya mah gitu. Papa lagi ngapain gitu. Papa lagi daun mah gitu ya. Papanya lagi daun di sawah lah ya. Gitu kan. Maka Rasulullah menyampaikan kepada Aisyah, wahai istriku, aku ada rezeki. Kalau engkau pingin rumah ini ada yang bersihin membantunya, aku ada rezeki, maka berilah budak. Maka Ibu Aisyah ini berangkat mencari budak di pasar. Milih Pak, dipilih budak-budak yang paling bagus. Kata pemilik budak, ini kerjanya yang paling rajin, ini yang paling bagus. Maka dibelilah sama Ibu Aisyah. Maka dibawa pulang. Sebelum dibawa pulang, maka malaikat Jibril langsung bertemu dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, nanti kalau istrimu pulang ke sini dan membawa budak, tolong ya Rasulullah, budak itu jangan pernah engkau masukkan ke dalam rumah. Terimalah, tetapi hanya di emperan rumah, jangan engkau masukkan ke dalam rumah. Maka tanya Rasulullah, kenapa tidak boleh dibawa ke dalam rumah? Jangan ya Rasulullah, budak yang dibeli oleh istrimu nanti Aisyah adalah seorang yang namanya sudah tercatat di dalam api neraka. Coba, namanya sudah tercatat di api neraka. Maka beneran dibawa pulang. Begitu dibawa pulang, salamnya Ibu Aisyah radhiyallahu anha, assalamualaikum wahai suamiku warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ternyata benar budak ini enggak dibolehin masuk ke dalam rumahnya Rasulullah. Maka Ibu Aisyah langsung bersedih menangis. Ya Rasulullah, wahai suamiku, kenapa budak enggak boleh dibawa masuk? Maka Rasulullah pun tidak langsung mengatakan dia ahli neraka, enggak. Wahai istriku, biarlah budak aku temuin di sini. Nangislah Ibu Aisyah. Nangis kenapa? Bersedih kenapa sudah dibelinya budak, dan budak ini yang paling rajin dan mereka yang paling bagus, begitu sampai rumahnya nggak boleh masuk. Nangis Ibu Aisyah. Maka ketika nangis, kemudian Rasulullah bilang, wahai istriku, budak ini mulai hari ini aku merdekakan dan silahkan dipulangkan. Diperboleh Pak, nggak diterima oleh Rasulullah. Menangislah budak ini.